Haleluya, puji nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan pelihara hidup kita dari hari ke hari sampai kita sudah berjalan di tahun yang baru. Sudah 1 minggu sudah ya. Sudah 8 hari ini, hari ke-8 Rabu malam tanggal 8 Januari 2025. Waktu berjalan terus, waktu tidak pernah mundur. Gak ada ceritanya tanggal mundur. Demikian mari kita melangkah maju ke depan. Dalam Ibrani 12 ayat 2, marilah mata kita tertuju kepada Yesus. Carilah perkara di atas, saudara. Bukan perkara di bumi. Bapak Ibu diizinkan bekerja, tapi bukan fokus kepada pekerjaan, tapi fokus yang terutama kepada Tuhan Yesus. Nomor 1 kalau tujukan kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan memberikan hikmat buat kita. Sehingga apa yang dikerjakan oleh kita dibuat Tuhan berhasil. Jangan nomor 1 perkara horizontal, salah. Nomor 1 vertikal Tuhan Yesus. Maka Tuhan akan memberikan semuanya masalah horizontal yang lain. Itu urusan Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Biar tahun 2025 sudah sering kali saya katakan ada tahun perkenanan Tuhan. Biar kita minta selalu nomor 1 hidup kita berkenan sama Tuhan. Berarti mengutamakan kepentingan Tuhan. Bukan kepentingan kita, kepentingan Yesus yang kita utamakan. Karena Dia adalah sumber kehidupan, sumber segala-galanya. Kita bisa bernapas, bisa berpikir, bisa beraktivitas, bisa melayani apapun yang kita kerjakan. Itu semua karena Tuhan Yesus. Kalau bukan karena Tuhan, sudah hidup kita selesai di dunia ini. Gak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan adalah hidup yang nol, nothing, tidak bisa ada apa-apa. Gak ada arti apa-apa. Tapi hidup kita menjadi something berarti kalau ada Yesus bersama kita, perkara besar akan terjadi. Itu saya Pastor Yakob Ramakan nyanyikan pujian ini. Buatlah jalanmu dalam kehidupan kita, dalam kehidupanku Tuhan. Karena sebentar kita membaca lanjutan Filipi pasal 1 cukup pendek dari ayat 27 sampai 30. Hidupku berpadan dengan Injil Kristus. Amin. Buatlah jalanmu, amin, haleluya, dalam saya, amin, haleluya. Tuhan penjunan ku tanah liat, amin, haleluya. Biar kau kerjakan turut maumu, amin, haleluya. Ku duduk diam di kaki Tuhan Yesus. Buatlah jalanmu dalam kehidupanku Bapa, amin, haleluya. Aku tahu, aku sadar, tanpa Engkau hidupku sia-sia, tidak ada arti apa-apa. Biar kau kerjakan seluruh kehendak-Mu, amin, haleluya. Ku mau duduk selalu diam di kaki Tuhan Yesus, amin. Dalam kitab Mazmur 25 ayat 4 dan 5, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, amin, haleluya. Dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Buatlah jalan-Mu Bapa, Engkaulah gembalaku yang baik. Engkau menyegarkan jiwaku. Engkau menuntun aku di jalan yang benar. Engkau membaringkan aku di padang yang berumput hijau, haleluya. Ku mau selalu duduk diam di
kaki Tuhan Yesus. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus Kristus, Engkau Bapakku, Engkau sentral hidupku, Engkau pusat di atas segala-galanya. Engkau yang punya nafas setiap manusia, Engkau di atas segala-galanya Bapa. Sucikan mulutku, pikiranku, dan hatiku untuk firman-Mu Bapa. Ampunilah semua dosaku Bapa, semua salah silapku Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, malam ini kami membaca firman-Mu. Dan firman-Mu Bapa, Ku simpan dalam hati kami, supaya kami tidak berdosa kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kepada Tuhan atas izin rahmat Tuhan bersama saya membaca firman Allah dan doa. Sebelum kita berbaring tidur, atas izin rahmat anugerah Tuhan, kita masih diizinkan bernafas, bisa menikmati hidup di muka bumi. Karena sudah banyak di antara saudara-saudara kita sudah dapat menyelesaikan tugas lama di bumi alias Tuhan sudah panggil, tidak ada di dunia lagi. Di dunia manusia kita hanya satu kali, saudara. Tidak ada dua kali. Di dunia hanya satu kali. Setelah itu tempat berikutnya ada dua tempat. Pilih salah satu, surga atau neraka. Coba Bapak Ibu perhatikan. Di dunia kita hidup hanya satu kali, dan satu kali pula kekal selama-lamanya. Surga atau neraka, salah satu. Ya, oleh itu Bapak Ibu tolong renungkan tiap hari. Untuk itu saya sudah katakan tahun 2025 adalah tahun perkenanan Tuhan. Komitmen kita mari tempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Sungguh saudara. Waktu berjalan terus. Coba bayangkan Bapak Ibu, tahun 2024 sudah tidak ada lagi. Tahun 2023, tahun 2020 sudah tidak akan terulang lagi. Saat ini 2025. Berarti kesimpulannya jelas dengan akal sehat kita, dengan kerohanian kita. Kita katakan kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, saudara. Baik kedatangan Tuhan secara pribadi, kita tidak tahu kapan saya bersama Bapak Ibu dipanggil sama Tuhan. Atau kedatangan Tuhan secara universal, secara menyeluruh nanti. Tuhan akan memperlihatkan kebesaran kemuliaannya. Bahwa Yesus nanti akan datang sebagai raja di atas segala raja. Itu adalah firman Tuhan. Dengan segala kemuliaannya. Bersama para malaikatnya. Dan kita disebut orang kudusnya Tuhan. Yang sudah dipanggil di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan konteksnya ya. Yang sudah meninggal di dalam Tuhan. Sudah dipanggil sama Tuhan. Tapi dia setia sama Tuhan. Kata firman Tuhan akan bangkit. Ya. Tapi yang di luar Tuhan. Nanti dulu. Yang bangkit dulu adalah orang-orang yang cinta Tuhan yang di dalam Kristus. Itu dalam kitab Wahyu. Di dalam 1 Tesalonika juga tertulis banyak beberapa ayat. Di dalam Injil Matius ya, yang dikuburkan nanti bangkit.
Nah, kita mari tapi yang masih hidup juga saya minta sama Tuhan, kalau Tuhan berkenan, kalau Tuhan Yesus berkenan, Bapakku yang punya nafas hidupku, kalau Engkau berkenan Bapa, berikan aku hamba-Mu sehat bersama keluarga, bersama Bapak Ibu. Kalau Tuhan berkenan, yaitu rapture, saudara. Diangkat sama Tuhan. Kita masih hidup karena tertulis dalam Alkitab. Di dalam Alkitab yang diangkat hidup-hidup siapa yang pertama? Henokh diangkat hidup sama Tuhan. Kedua, Musa, itu saya yakin Musa karena didapati tidak ada kuburannya. Saya punya pandangan secara pribadi, saya punya pandangan rohani, Musa pasti diangkat sama Tuhan masuk ke surga. Karena masalahnya di Injil Matius 17, waktu Tuhan mengalami suatu transfigurasi kemuliaan, ya, di situ murid-murid melihat Yesus, ada Elia, ada Musa. Sedangkan Elia naik ke surga, dia hidup-hidup. Disambut dengan kereta api berkuda naik ke surga. Dan ada Elia. Loh, kenapa kalau betul ada Musa? Kalau memang Musa tidak hidup-hidup dia ke surga, Elia kan hidup-hidup. Diangkat, mayatnya tidak ada Musa. Kalau sudah baca dalam Ulangan pasal 34. Ibrahim meninggal, tidak ada yang hidup, tapi kenapa kok Elia tidak bersama Ibrahim, tapi kenapa kok sama Musa? Berarti kesimpulan saya punya gambaran, bahwa saya punya kesimpulan bahwa Musa diangkat sama Tuhan. Dan Yesus sendiri naik ke surga, saudara. Ya, dalam Lukas 24. Yesus naik ke surga, memberkati, naik ke surga. Yang kelima, gereja Tuhan. Siapa gereja Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara bersama saya sebagai gereja Tuhan. Yaitu gereja Tuhan, jemaatnya Tuhan Yesus, domba-dombanya Tuhan Yesus, anak Tuhan Yesus yang setia sama Tuhan, yang sungguh-sungguh hidup di dalam firman Tuhan, di dalam Kristus. Roma 8 ayat 1. Orang yang di dalam Kristus, bukan hanya orang Kristen. Orang Kristen nyebut Kristen, tapi banyak yang hidupnya tidak di dalam Kristus. Banyak yang orang Kristen di luar Kristus. Contoh orang Kristen yang tidak ke gerejanya banyak. Yang tidak berdoa banyak. Yang tidak baca Alkitab, tidak jadi pelaku firman banyak banget. Ya. Sedangkan dalam firman Tuhan katakan dalam Matius 22:14, banyak yang dipanggil. Banyak ke gereja. Tapi tidak semua orang yang ke gereja sungguh-sungguh sama Tuhan. Cuma sekedar masuk saja ke gereja rutin. Ada yang mengantar-ngantar istri, mungkin sekedar mengantar. Tapi tidak keluar si hati yang benar. Ke gereja beribadah mencari Tuhan, termasuk hari ini. Datang kepada Tuhan, itu tiga unsur, saudara. Ya, karena Tuhan memberikan kita tiga unsur, kan, tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Jiwa kita, aspek pikiran, dimensi kedua pikiran kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Pikirkan perkara di atas, Kolose pasal 3:2. Hati kita isi dengan firman Tuhan. Yang sebentar kita mau baca. Mari kita mau baca firman Tuhan. Malah firman Tuhan katakan tadi, Tuhan, dalam Mazmur 25 ini menjadi pegangan saya. Saya rindu, makanya saya berbaca ulang-ulang kepada Bapak Ibu. Ini menjadi kerinduan kita bersama. Mazmur 25, 4 dan 5, doa Raja Daud. Itu menjadi doa kita bersama. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Karena standar jalan yang sempurna itu jalan datang dari Tuhan, bukan jalan dunia. Jalan dunia suatu hari akan hancur, saudara. Ya. Tapi jalan menuju surga, hidup kekal bersama Tuhan, kekal. Mungkin minta sama Tuhan, beritahukan jalan-jalan-Mu. Jalan kemana? Jalan ke surga. Ada di dalam firman. Beritahukan. Maka rajin baca Alkitab. Dan dia jadilah pelaku firman. Ya, kekristenan itu jangan pura-pura. Bapak Ibu, orang Kristen banyak tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya mau tanya Bapak Ibu, apakah Bapak tergolong hamba Tuhan, anak Tuhan yang sungguh-sungguh sama Tuhan enggak? Yang cinta Tuhan, yang menjadi pelaku firman. Mari, sudah saatnya. Tahun perkenanan Tuhan adalah tahun di mana kita menjadi pelaku firman. Sungguh. Saya sebagai hamba Tuhan mengajar saya sendiri melakukan firman Tuhan. Saya lihat satu persatu setiap langkah perbuatan saya. Saya koreksi, evaluasi diri. Supaya jangan sampai saya menyimpang dari firman Tuhan. Tapi saya mau menjadi pelaku firman Tuhan. Dikatakan di sini, beritahukan jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Dan ajar aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari ini, tahun perkenanan Tuhan. Biar Roh Kudus, Tuhan sendiri, firman Allah akan menuntun hidup kita. Dan kita senantiasa menanti-nantikan Tuhan punya
kerinduan selalu berjumpa dengan Tuhan Yesus seperti malam hari ini. Mari Bapak Ibu, tiap malam kita ada mensembah keluarga, cinta Yesus dengan sungguh-sungguh. Kita utamakan Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala kali. Tuhan kan tuntun kita senantiasa kita berada di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Amin. Saya mau baca Filipi pasal 1, saudara. Biarpun pendek, tapi ini firman Allah. Firman Allah yang penting bukan panjang pendek, tapi firman Allah di dalam hati kita dan kita melakukannya. Ya, itu penting, selalu menjadi pelaku firman. Para hamba-hamba Tuhan semua, hamba-hamba Tuhan, anak Tuhan semua harus menjadi pelaku firman. Karena kita sama di hadapan Tuhan. Ya, di hadapan Tuhan gak ada gelar doktor, profesor, ya pendeta, semua sama di hadapan Tuhan. Kalau hidupmu kita tidak sesuai firman Tuhan, tidak sesuai dengan standarnya Tuhan, berarti tidak masuk di dalam pilihan Tuhan. Tapi mari kita mau hidup rendah hati, kita mau sungguh-sungguh Yesus yang terutama dalam kehidupan kita. Yesus sebagai standar yang sempurna. Yang saya mau baca ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan satu sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Amin. Berpadan Injil Kristus. Sudah saya katakan, tubuh, jiwa, roh kita, komitmen kita kepada Tuhan, jadilah pelaku firman Tuhan. Supaya kita komit teguh berdiri, satu sejiwa, tapi berarti tubuh, jiwa, roh kita, sudah untuk berpadan dengan Injil Kristus. Seperti Rasul Paulus katakan di dalam 2 Korintus pasal 3, bahwa kita menjadi surat Kristus yang terbuka. Karena telah nyata, 2 Korintus pasal 3 ayat 3, karena telah ternyata kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan roh dari Allah. Yang hidup bukan pada roh batu, melainkan pada roh daging, yaitu di dalam hati manusia. Roh Kudus ada dalam hati kita, firman alam hati kita, sehingga kita menjadi contoh teladan surat Kristus terbuka. Ada Injil Kristus dalam kehidupan kita, ada Kristus yang terpancar dalam kehidupan kita, sehingga kita memancarkan kemuliaan Tuhan, sehingga hidup kita berdampak untuk kemuliaan Tuhan. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semua itu adalah tanda kebinasan, tapi bagi kamu tanda keselamatan itu datang dari Allah. Amin. Melakukan firman Tuhan Injil Kristus itu berarti selamat datang dari Tuhan. Karena berkaitan dengan pelaku firman, berarti kita jalan menuju surga. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Mari kita mau menjadi pelaku firman. Pelaku firman itu ada bayar harga, saudara. Itu menderita, bayar harga. Ada bayar harga. Pikul salib Yesus. Ya, penyangkalan diri. Tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Tapi belajar biarpun tidak mudah. Ayo kita komit. Karena kita dapat kekuatan Roh Kudus. Bukan oleh kuat gagah manusia. Ya, tapi Roh Kudus akan menyertai kita. Ayat 30 yang terakhir. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Ikut Yesus banyak pergumulan. Tapi percayalah, Tuhan menyertai kita. Yang penting komitmen kita di tahun 2025 ini ada tahun perkenan Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Minta sama Tuhan, Tuhan, buatlah jalanmu dalam kehidupan saya. Artinya, buatlah firman-Mu dalam kehidupanku. Kita hidup di dalam firman Tuhan, sehingga kita menjadi pelaku firman. Tuhan memberkati kita semua. Buatlah jalanmu, amin, haleluya, dalam saya, amin, haleluya. Tuhan penjunan yang agung sempurna, aku hanya tanah liat. Kita diciptakan dari tanah, biar kau kerjakan, haleluya, turun maumu, biar kehendak Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Kita cinta Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu.
Jadilah kehendak-Mu di bumi di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa, mari kita melakukan firman Tuhan. Hidup kita berpadan dengan Injil Kristus. Kristus yang terutama dalam kehidupan kita. Melangkah bersama Tuhan. Penyertaan Tuhan akan selalu menyertai kita sampai kita masuk di dalam kerajaan surga. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin.